Jadi hati kita ini juga mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perkara-perkara yang merupakan kewajiban hati, pekerjaan-pekerjaan hati. Dan ini penting karena hati itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah amirul jawarih, al-qalbu amirul jawarih. Hati ini adalah pengendali anggota badan. Kalau hatinya bagus, ya akan diarahkan ke hal-hal yang bagus. Anggota badannya itu akan diarahkan ke perkara-perkara yang baik, hal-hal yang merupakan kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak bagus, ya akan diarahkan kepada hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, yang itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati baik, yang lain insya Allah ikut baik. Tapi kalau hatinya busuk, yang lain ya ikutan buruk juga. Oleh karenanya kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban hati. Dan setiap mukallaf, kita sudah menjelaskan sebelumnya, mukallaf ini adalah orang yang baligh, yang berakal, yang telah sampai kepadanya dakwah Islam. Ini punya kewajiban-kewajiban hati, pekerjaan-pekerjaan hati yang hukumnya wajib. Artinya harus hati kita ini mengerjakan hal tersebut. Kalau tidak dikerjakan berarti berdosa karena wajib. Nah, kalau dikerjakan karena wajib berarti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama adalah pekerjaan hati itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Ini adalah inti daripada kewajiban-kewajiban hati. Meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Jadi iman kepada Allah maksudnya adalah kita meyakini, kita membenarkan hal yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang layak baginya, ya. Jadi kita menetapkan adanya Allah tanpa menyifatinya dengan sifat yang tidak layak, dengan sifat makhluk. Karena sifat yang tidak layak bagi Allah adalah sifat selain Allah. Selain Allah yaitu makhluk. Berarti Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Itu. Allah tidak disifati dengan tempat, tidak membutuhkan tempat. Allah tidak disifati dengan arah. Allah tidak membutuhkan arah, karena itu adalah sifat makhluk. Jadi Allah itu tidak dikatakan bergerak, tidak dikatakan diam, karena bergerak dan diam ini sifat makhluk. Tidak dikatakan naik, tidak dikatakan turun, karena naik dan turun ini adalah sifat makhluk. Tidak dikatakan laki-laki, tidak dikatakan perempuan. Allah tidak dikatakan jenis kelamin, karena jenis kelamin ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikatakan ukuran, karena ukuran yang menjadikan, yang menciptakan besar, kecil, manusia ukurannya sekian. Orang Indonesia tingginya 150 sampai 170. Ya ada sih yang lebih dari itu tapi jarang. Orang luar negeri gede-gede, tinggi-tinggi, kekar-kekar umpamanya. Itu yang menciptakan seperti itu, yang menentukan seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam yang dikisahkan katanya panjangnya, tingginya 30 meter dan seterusnya, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang menciptakan ukuran, Allah tidak disifati dengan ukuran. Seperti itu. Nah, kemudian harus juga kewajiban hati meyakini adanya Allah ini disertai dengan meyakini adanya Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Iman kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah hati kita meyakini, ya, merelakan bahwa sosok atau tokoh yang namanya Muhammad SAW yang lahir pada ratusan tahun yang lalu, ya, putra dari Abdullah, lahirnya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah, dimakamkan di sana, dan seterusnya. Biografinya Rasulullah, beliau ini adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beriman bahwa setiap yang beliau sampaikan,
yang itu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kebenaran. Nah, itu kewajiban hati kita seperti itu. Jadi Rasulullah ketika beliau mengkisahkan kisah atau kabar atau cerita umat-umat terdahulu, berarti memang benar seperti itu. Kaum 'Ad seperti ini dan seperti itu. Kaum Samud seperti ini dan seperti itu. Di masa dulu terjadi ini dan itu. Ya berarti memang seperti itu, benar adanya. Rasulullah ketika mengkabarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, karena beliau ini menerima wahyu dari malaikat Jibril, ya, dari Allah melalui malaikat Jibril, Rasul mengatakan, menyampaikan, memberitakan nanti akan terjadi ini dan itu, ya berarti benar seperti itu. Nanti akan turun Dajjal, nanti akan turun Nabi Isa, nanti akan terjadi kiamat. Ya memang benar seperti itu, nanti adanya seperti itu. Rasulullah ketika mengatakan ini halal, kerjakan, ini haram, tinggalkan. Ini boleh, silakan, mau dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Ya berarti benar seperti itu. Ini wajib, ya berarti benar seperti itu. Nanti di akhirat terjadi ini dan itu, ada ini dan itu. Ya berarti benar seperti itu. Itulah makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh orang itu kemudian mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna mendustakan di sini? Maksudnya apa? Misalnya mengatakan, oh ini tidak benar isi Al-Quran, itu berarti mendustakan. Mengatakan bahwasanya Allah berdusta. Oh ini nggak benar, hadis ini tidak benar. Padahal ini hadisnya jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang katanya Rasulullah halal, disebutkan dalam Al-Quran halal, kok dia mengatakan itu haram, padahal dia tahu di Al-Quran seperti itu dan di hadis seperti itu, berarti dia telah mendustakan. Nah, orang yang seperti ini bukan seorang muslim. Sudah tahu di Al-Quran hukumnya haram, lah kok dihalalkan, berarti dia mendustakan Al-Quran. Kan ada kan orang yang menghalalkan zina, menghalalkan LGBT misalnya, ya penyimpangan dan penyelewengan seperti itu dibenarkan, dibela dan seterusnya. Menghalalkan minum khamr, menghalalkan makan babi, lah itu kan jelas-jelas haram dalam agama kita. Jadi walaupun dia di KTP Islam, walaupun dia ngakunya Islam, ya berarti tidak ada gunanya. Tetap menurut Allah Subhanahu wa taala dia adalah bukan seorang muslim karena dia mendustakan ayat ataupun hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib hati kita beriman dengan adanya Allah, dengan adanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan segala hal yang beliau sampaikan adalah benar adanya. Ini kewajiban hati yang paling utama. Yang berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas ini dalam amal-amal ketaatan. Jadi seseorang ketika mengerjakan kebaikan, ketaatan, kebajikan, ya, ini harus ikhlas. Ikhlas itu dari kata-kata khulus. Jadi kha lam shad yang artinya murni, suci. Jadi semata-mata dia mengerjakan itu bukan karena ada udang di balik rempeyek, bukan. Bukan karena ada maunya. Bukan, tetapi tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang senantiasa saya mengingatkan diri saya pribadi dan panjenengan. Kita kesini apa yang kita cari? Bukan supaya dipuji oleh orang, bukan supaya mendapatkan pengakuan dari masyarakat, bukan karena nyalon atau nyalek atau mau menjadi pejabat, tetapi tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang demikian ini akan menenteramkan hati kita. Oh iya, kalau orang sedekah tujuannya seperti itu enak, mau diapresiasi, mau orang itu respect atau tidak, dia sudah, karena dia mencari toh Allah Subhanahu wa taala. Enggak disebutkan pun enggak ada masalah. Toh dia tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak gedumel misalnya, panitia iki epo sih. Wong sing mau sakmono akeh kok gak disebut toh. Lah ini enggak seperti itu. Atau bagaimana sih, saya ini kan penyumbang donatur terbesar untuk bangunan ini, kenapa kok mereka perlakukan saya seperti ini? Nah, tidak ada hal semacam itu, karena tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kewajiban hati yang sangat penting dan sangat mendasar. Ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal-amal ketaatan tujuannya semata-mata adalah ingin
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mau dihormati atau tidak, disegani atau tidak, diapresiasi atau tidak, ya sudah, tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan biar dipuji, bukan supaya diagungkan, bukan supaya dihormati dan seterusnya. Bukan. Nah, ini termasuk juga kewajiban hati, penting sekali. Dan orang yang tidak ikhlas, ini ada dua, berarti ada dua poin. Mungkin dia tidak ingat. Tidak ikhlas ini bisa juga bukan riya, ya bukan, tapi dia nggak ingat. Sudah, karena kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan nyumbang saja, tanpa terbesit dalam hatinya pada saat dia nyumbang itu tujuannya adalah mencari ridha Allah. Bagaimana yang seperti ini? Karena kebiasaan saja, ya sudah, dia tidak berdosa, tetapi juga dia tidak mendapatkan pahala. Misal kebiasaan pengajian nyumbang makanan, ya dia kebiasaan seperti itu. Pada saat nyumbang, pada saat menyerahkan, pada saat misalnya kalau ya si ibu ini bikin sendiri atau beli ini, nggak terbesit tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi juga nggak tujuan riya, ya karena memang dia kebiasaannya seperti itu. Maka di sini dia tidak mendapatkan pahala, tapi juga tidak berdosa. Makanya penting niat ini. Misalnya ibu-ibu, kalau kultur di Indonesia itu kan ibu-ibu itu kan yang apa? Menyucikan baju suami, nggih, yang memasakkan buat suami dan seterusnya. Ini kulturnya seperti itu. Secara kewajiban apakah wajib? Tidak wajib. Tidak wajib, tapi jangan nanti katanya Ustadz nggak wajib terus nggak masak gitu ya, jangan seperti itu. Ya, ini silahkan masak, tapi saya bilang seperti ini biar apa? Biar panjenengan itu setiap kali masak itu ingat niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada suami. Itu maksudnya. Jangan nanti pulang malah nggak masak. Ini salah paham, berarti gagal paham, bukan? Kan seperti itu. Jadi ibu-ibu ini tidak ada kewajiban masak, justru malah suamilah yang punya kewajiban untuk memberi makan kepada istrinya. Jadi kalau seandainya pulang, seandainya pulang kok makanan belum siap, jangan marahin istrinya. Syukur-syukur istrinya nggak protes karena nggak dibawakan makanan. Nah, enggak, karena ini kewajibannya siapa? Bukan kewajibannya siapa? Kewajibannya bapak-bapak. Enggak. Lagi, saya bilang seperti ini, mohon jangan gagal paham. Tujuannya adalah apa? Panjenengan yang sudah kebiasaan seperti itu, ya, biar niat mencari doa Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan, ini kenapa saya jelaskan? Karena di Indonesia kan kebiasaan udah menganggap kebiasaan. Akhirnya nggak niat, ya sudah. Kalau nggak niat ya nggak dapat pahala. Tapi ya nggak dosa karena juga nggak riya kan? Karena kebiasaan saja. Saya tanya sekarang, perbedaan orang yang duduk-duduk di masjid, duduk biasa dengan i'tikaf apa? Niatnya, benar, niatnya. Panjenengan misalnya diet misalnya. Kalau orang diet biasanya apa? Nggak makan, nggak minum gitu, atau minumnya dibatasi dan seterusnya. Ada waktu tertentu. Itu mendapatkan pahala nggak diet itu? Nggak ada. Tapi kalau misalnya jenengan puasa, nggak makan, nggak minum, kan ada niatnya kan itu kan? Mendapatkan pahala. Dapat. Lah itulah fungsinya niat. Makanya setiap kebaikan, bangun tidur langsung saya sehari full ini akan niat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berapa pahala itu yang dapat itu? Ya, berapa pahala? Senyum di hadapan suami dapat pahala. Niat biar bapak ini senang kerjanya, semangat. Nggih. Saya tak belanja masakin suami, berbakti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Suami juga seperti itu, ketika pulang misalnya, ya, membawakan oleh-oleh atau misalnya, Bu, saman kesel paling Bu tak pijiti Bu. Gitu. Enak gitu. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, saman kayaknya kurang piknik, ayo tajak metu misalnya. Enggak kewajiban suami itu ngajak istrinya piknik itu. Ya. Tapi atau membelikan mas-masan misalnya, membelikan hadiah setiap waktu, bukan kewajiban suami, tapi kalau dilaksanakan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu, kenapa ini saya sebutkan, biar kebiasaan-kebiasaan baik itu menghasilkan pahala. Sebenarnya orang ini bisa mendapatkan banyak pahala dengan catatan dia tahu apa?
Tahu apanya? Tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Orang kalau orang pinter dagang gitu aja kan ya. Nggak usah dikasih modal. Dia modal ini, kalau orang sekarang, mohon maaf ini mungkin agak kasar, modal bacot katanya orang. Modal ngomong mawon, modal promosi. Iya, modal promosi. Gini-gini kan dapat kan? Sini barangnya tak promosikan gitu kan? Kan dapat uang kan? Nggak modal itu. Dikasih orang barang sama dolno wis coba badhe piro terserah. Lah, kalau orangnya pinter dapat pahala kan? Dapat uang kan? Nah, sama juga seperti itu. Yang penting dia punya ilmunya, ilmu marketing ya. Itu punya main ini, logikanya itu main gitu. Seperti itu, tahu bisa meraba-raba. Ini pasar ini yang sekarang sedang berkembang apa? Yang diminati masyarakat apa? Yang penting dia tahu ilmunya. Ya sama. Kalau dia punya ilmu marketing dan segala macam, dia pasti akan sukses itu. Begitu juga dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Urusan dunia saja seperti itu, butuh ilmu. Lah apalagi urusan akhirat. Kalau kita pengen dapat pahala, kita bisa nyantai, nggak terlalu banyak gerak, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Bagaimana itu? Ya ini, kita ngaji ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau menyebutkan bahwasanya orang mendengarkan penjelasan ilmu agama, mendengarkan saja, duduk manis mendengarkan, nggak usah gerak-gerak atau misalnya keliling-keliling kayak gitu. Ya, ini kata Rasulullah, afdol khairun min antusalliya mi'ata rakaah. Lebih utama daripada salat sunnah 100 rakaat. Iya. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzarin la antaghdwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusalliya mi'ata rakaah." Wahai Abu Dzar, kamu keluar rumah belajar mendengarkan penjelasan satu ayat itu lebih utama daripada sholat sunnah berapa rakaat? 100 rakaat. Mendengarkan satu bab lebih utama daripada sholat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat. Loh, kita kan kadang ya karena nggak dikasih tahu aja gitu loh. Jadi akhirnya apa? Ngejar yang traweh itu. Ya traweh bagus, ibadah itu. Tapi kalau dibanding-bandingkan ya lebih utama mendengarkan ilmu agama. Karena apa? Traweh hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kalau belajar ilmu agama hukumnya apa? Wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Lah ini orang yang banyak tidak ngerti. Orang semangat ketika baca Al-Qur'an, apalagi pakai mic gitu kan. Semangat itu. Sudah, orang lain ini enggak dipedulikan gitu. Mau senang mau senep enggak dipedulikan. Yang penting dia baca. Tapi enggak diperhatikan. Semangat untuk membaca ada, apalagi kalau ada mic-nya, tapi semangat untuk belajar enggak ada. Nggak mau repot gitu loh, nggak mau kalau dikoreksi, ditasheh, dibenerin, disalahkan supaya jadi bener, itu nggak mau kayak gitu. Maunya baca gitu loh, baca. Dia berkeyakinan bahwasanya dengan cara seperti itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal bil marrah sama sekali enggak. Bil marrah justru orang ketika baca Al-Quran dan salah, ini bukan malah berpahala, tapi malah berdosa. Karena termasuk maksiat lisan. Ini lisan ini ada maksiatnya, menggunjing, gibah, berbohong. Ini maksiat lisan. Ya, menyakiti, ngomong ke teman menyakiti. Nah ini juga termasuk maksiat lisan. Termasuk juga adalah salah disengaja dalam baca Al-Quran. Atau sudah tahu dia kemampuannya standar, nggak mau belajar langsung gaspol gitu aja. Lah orang kalau naik sepeda di model kayak gitu dia nggak bisa naik sepeda, gimana coba? Jatuh, enggak jatuh gitu loh. Jadi makanya ini harus hati-hati. Cuman ini kan nggak kelihatan kan. Nah, tapi insya Allah panjenengan ini orang-orang yang punya pemahaman yang benar. Jadi paham dengan apa yang saya sampaikan. Oleh karenanya kajian seperti ini jangan sampai ditinggalkan. Nah ini penting. Kita kembali ke sini tadi. Jadi termasuk maksiat, termasuk kewajiban hati, ya. Termasuk kewajiban hati adalah niat ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya satu lagi. Termasuk juga kewajiban hati adalah menyesal atas perbuatan maksiat. Ini termasuk kewajiban hati. Kalau seseorang sudah terlanjur melaksanakan kemaksiatan, maka dia harus bertaubat. Dan termasuk rukun atau poin penting dalam taubat ini adalah menyesal. Menyesalnya kenapa? Menyesalnya adalah karena dia telah bermaksiat kepada Allah. Bukan karena aibnya terbongkar, bukan karena dia keburukannya viral, ya.
bukan karena dia hartanya rugi gitu, bukan karena ternyata yang dia celakai ini kerabatnya sendiri dan seterusnya, bukan karena sekarang dia kehilangan banyak kolega, bukan, tetapi dia menyesalnya ini adalah karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban hati bertaubat, dan termasuk daripada rukun taubat ini adalah menyesal. Bertaubat dari dosa kecil maupun dosa besar, ya. Dan bertaubatnya dia menyesalnya ini adalah karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya taubatnya ini karena dia ketahuan belangnya, bocor aibnya, viral keburukannya, maka ini bukan dinamakan dengan taubat, ya, bukan dinamakan dengan taubat. Sebagian orang itu kan suka pencitraan. Jadi dulu seperti ini, seperti itu, kemudian karena mau nyalon atau ada maunya, kemudian dia merubah citranya, pencitraan. Nah ini, kalau dia misalnya kelihatannya taubat, yang dulunya nggak pernah sholat, kemudian rajin ke musola, sebelumnya nggak pernah ikut ngaji, kemudian rajin ngaji, sebelumnya nggak pernah aktif di kegiatan keagamaan, kemudian tiba-tiba aktif, ya, dan seterusnya. Tapi dengan tujuan untuk yang seperti tadi, bukan karena menyesal karena dia telah bermaksiat, bukan, tetapi karena itu pencitraan tadi, ya, seperti ini tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tawakal.